Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribelnya mungkin bisa dibuka. Operator sound systemnya. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, salam itu kalau diterjemah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan sehat, malah terkadang kita sakit. Kita bekerja, usaha, sebenarnya hakikatnya kita ingin hasil, untung dan laba. Tapi dalam kenyataan hidup terkadang semakin giat bekerja malah semakin besar hutang yang kita punya. Orang yang kita cinta terkadang lari begitu saja, sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan. Berbolak-balik kehidupan, yang kita harapkan terang malah terkadang hujan. Artinya apa? Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah. Oleh karena itu hidup tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan. Belum tentu orang cerdas kaya, belum tentu. Malah terkadang si gendeng si soki. Secerdas ngicam ke si gendeng itu. Banyak kalau di desa, pengusaha tembakau itu malah orang yang tidak lulus SMA, tapi dia kaya. Hadirin kaum muslimin para undangan rahimakumullah, salah satu di antaranya doa apa? Menjawab salam. Salam adalah doa keselamatan. Saya ulang lagi, Mbak, Ibu, mak-mak cantik ini. Gula pidato ke mak-mak mulai beri ini kan. Dek melaki neng Indonesia. Nobar. Sekarang itu kayaknya ada nonton bareng. Indonesia melawan Jepang. Tadi saja saya sudah diwawancarai. Gimana Kiai gitu. Gimana Kiai kira-kira? Dulu saya bilang sama dengan pidatoan saya. Kalah melolo kira-kira gitu loh. Para hadir, para Rabu, sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'an al-kurama, para masyayikh, para pemuka agama, para asatid, akhussu bidhikri jajaran panitia, penyelenggara pengajian akbar dan tahlil kubro, Jam'iyah Yasinan Al-Hidayah, Gebang Tengah Jember, semuanya yang saya muliakan dan yang saya banggakan, Bapak Lurah atau Bapak RT RW yang hadir malam ini yang saya hormati, Jamiah Hadrah, namanya ada namanya, Nurus Syafa, Syafa'a atau Syafa. Kalau Syafa itu artinya sembuh dari penyakit. Tapi kalau Syafa'ah itu artinya ya pertolongan. Syafa'ah Nabi, Syafa'atil Uzma. Ya mungkin yang benar kalau hadrah ya Nurus Syafa'ah.
Hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Tidak apa-apa ya berdiri Ibu ya. Oke. Tidak apa-apa saya jalan-jalan gitu ya. Bersyukur kepada Allah malam ini kami dipertemukan. 3 hari yang lalu saya masih ada di Madinah. Di Madinah ada salah satu organisasi yang ngundang saya, namanya ITMI, Ikatan Tausiah Mukimin Indonesia yang ada di Madinah. Kaula pidato di kebun Salman Al Farisi, kebun kurma. Hadir sekitar 2.000 orang lebih dalam rangka kegiatan pengajian terhadap mukimin dan orang-orang yang ada di Madinah. Lalu ketika saya nyampe Mekah ada juga organisasi yang mendengar saya hadir, namanya APUH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh se-Arab Saudi. Ditaruh di gedung besar, hadir 20.000 orang lebih. Salah satu di antaranya 10 orang dari kerajaan Arab Saudi. Mendengarkan tausiah, ahlan wa sahlan bihudurikum Abdul Malik Al-Hajj dari Indonesia. Terakhir saya dihadang oleh IKAMA. IKAMA itu Ikatan Keluarga Madura yang ada di Arab Saudi. Seluruh mukimin dari Riyadh, dari Jeddah, dari Taif, Madinah kumpul. Dan ini pengajian yang cukup besar, 40.000 orang lebih hadir. Kula pidato di Kornis di Jeddah. Alhamdulillah para Rabu semakin hari semakin banyak orang yang ingin mendengarkan tentang keagamaan. Termasuk juga di antaranya adalah di Gebang Tengah. Saya tanya tadi, ini ke acara pun apa? Ternyata ini rutinan yasinan ini. Yasinan Al-Hidayah Gebang Tengah. Biasanya dikerjakan ini dilakukan setiap berapa hari ya? Setiap malam Senin, setiap minggu. Masya Allah. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu. Orang yang senang baca Yasin, orang yang senang baca Al-Quran, orang yang cinta dan senang baca sholawat, ini tanda-tanda orang itu pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Quran. Firman Allah dalam Al-Quran, andai saja orang itu pandai bersyukur kepada Allah, maksudnya pandai berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat dan karuniaku kepada mereka. Gula ban-ban ibadah di manusia kan asokor pun Bu, bian manusia kan, ingat dia sini mak sial kok tempat apa ya ada manusia, kan kata iya ulang. Kalau sesamun bian tak oning kambian tibi, kita ini adalah manusia, bersyukurlah jadi manusia. Kenapa? Makhluk yang terbaik kata Allah ya manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk. Ini manusia. Bersyukurlah. Mestinya kalau benbian nih gebang nih kasokor. Setiap selesai sholat angkat tangannya, ya Allah, terima kasih ya Rob. Abdi ini tak bertitireng kerengan sareng ajunan Gusti. Dari banyak yang tegang goceng baru. Kita enggak dijadikan biawak, kita enggak dijadikan kadal, gula ban-ban tak ibadati ngerengi, tak ibadati sape, tak ibadati onta, tak ibadati bebek. Alhamdulillah, manusia makhluk yang terbaik. Elastisitas tubuhnya. Kalau sapi, coba Anda lihat, merangkak seterusnya. Toju, rangkak sapi. Manusia, elastis. Nguncur bisa. Betina, gua contoh ajurukong bisa. Coba saya tanya, pernah biar lihat sapi curungan nggak? Dia pernah. Njak mi pernah ngambil bebek pakong jurukongan dia kan tadi. Manusia elastis, napang bisa, manusia kentang bisa, nungep bisa. Ini manusia. Yang kedua apa Kiai? Kelebihan manusia. An-natik, manusia adalah makhluk yang bisa bicara. Selain manusia nggak ada yang bisa bicara. Ya kalaupun bicara cuma dilatih saja. Seperti burung bio misalnya, paling cuma bisanya Assalamualaikum. Assalamualaikum itu toh.
Tak baca lanjeng, saudara ada tak pernah singkat nikah. Ngonceng bio, dua rapu ngonceng tak bisa. Manusia yang bisa bicara, an-natik bisa berpikir. Ini kelebihan manusia, makanya manusia walaupun kecil fisiknya, dipilih oleh Allah, ja'ilum fil ardi khalifah. Yang mengatur alam dunia, ini dipilih manusia. Tidak diberikan ke gajah walaupun fisiknya besar. Tak bagi kejaran kuda, walau kecepatan larinya jauh lebih cepat dari kuda daripada manusia. Kenapa Allah memilih manusia? Karena manusia itu cerdas. Walau secara fisik kita kalah lari dengan kuda, tapi kecerdasan manusia mampu menciptakan yang bisa mengalahkan kuda. Dengan kecerdasan akalnya manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif yang gerakan mesinnya cepat diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk expander, ada L300. Itu kecepatan kuda. Gula mun kamatura sekut pun nyambi gini kan. Pajero ke Jember Pajero, terus dari Beringin ke dana. Cedek ngang sore Pajero. Coba tuh ban kuda. Tak nunggup dia Pak Maisan kuda. Manusia akalnya cerdas. Burung juga marah. Kenapa harus manusia yang dipilih oleh Allah, sementara manusia nggak bisa terbang? Burung tidak kenal siapa Habibie yang dari pari-pari. Mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia, Habibie selama masa hidupnya dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Pak Habibie, maka ceritakan gini Pak Habibie mampu membuat pesawat-pesawat terbang. Tak tentu sejarah jejetak karena bisa ke pesawat. Karena benih ukuran kebeng jetak. Ada yang cuma besar kepalanya bisa goreng tahu, tempe, pentol si guring penari gitu. Habibie kecil tapi dia mampu merangkai mesin pesawat. Orang yang mau ke Mekah, satu pesawat ada yang isinya 400. Saya pernah juga yang besar, hampir 800. Dua baling-baling pesawat besar. Bayangkan satu orang bisa bawa barang 35 kilo. Kali 400 saja berapa ton kekuatan pesawat. Take off dari bandara Juanda, terbang menuju Jeddah, ngedurus ke atas. Tebak ke atas, tegepok ben manu. Apa kata burung? Ya Allah, kok ada yang lebih besar dari saya ini sekarang. Manusia cerdas, tak bisa ngapur, bisa ke pesawat. Lah oleh karena kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah. Otakmu itu hakikatnya adalah pemberian anugerah dari Kalau kita beli otak itu berapa? Jangankan otaknya, memorinya saja berapa? Uang kita beli memori card HP saja yang ratusan giga, ratusan ribu. Dipakai mendownload data, merekam YouTube, buat video-video kecil, 3 bulan overload tak mampu lagi menampung data. Lemut Pak Habib nero, cekak Pak. Harus benih stres loh Habib. Lah kita punya otak itu ada memorinya Ibu. Buktinya ibu yang sekarang sudah punya cucu, kalau ketemu dengan teman di masa SD masih ingat, lo punya cucu berapa, anak berapa, ingat. Padahal otak yang kita pakai hari ini puluhan tahun Bapak. Ada yang sudah umur 50 tahun, ada yang umur 60 tahun. Ingat loh, berarti memorinya jauh lebih bagus daripada memori card HP yang katanya itu teknologi canggih. Jauh lebih canggih buatan Lah makanya kalau kita diberi otak seperti itu, kecerdasan dan memori, bawa sujud Ibu, kita sujud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu. Salatu wassalamu alaik. Kalau sudah begitu, subuh. Ya imamal mujahidin. Kalau gitu, bangun loh dari tidurnya. Kayak laki jaga mas, jaga ngelak wudhu. Beribah ngelak sepeda tegenggengan ke buruk ke timur. Kok yang ada di otaknya cuma gobes, kentang, wortel. Penuh dengan peti. Timun, kentang. Bangun Bapak. Itu adalah panggilan untuk melaksanakan azan sebentar lagi. Ya Rasulullah. Kalau sudah gitu bangun. Kalau istrinya sedang tidur, bangunkan dia, Dek, ayo bangun Dek, subuh. Dunia akhirat lo saya dengan kamu Dek. Di dunia kamu istriku, kelak di akhirat kamu juga lo.
Istriku yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Dipeluk istrinya, ayo sayang bangun. Aku lihat si bini, aku capek mas. Loh kok capek? 2 kali kau banting aku tadi malam mas. 2 kali kau lempar aku, kau banting aku. Rompal betul kok mas. Ngau lagi bangun deh. Kalau Anda tidak bangun karena aku tidak ngumpuli kamu, maka berarti gue berdosa deh. Aku menjadi penyebab kamu nggak sholat. Ayo sih, ayo sayang bangun yuk. Pahe bekol ke jeding si bini. Orang gigi ketondur bekol. Ya lejar kacaran si bini. Ya Allah, ya pahe nggak kadel deh ketean si bini. Nyampe di depan jeding ngomong si perempuan, dek kak, ayo kak turunkan aku di sini. Kenapa harus turun di sini dek? Ada yang mau saya bicarakan. Ada apa sih dek? Kata masnya, aku bangga punya suami kamu mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Aku baru menyadari luar biasa kamu. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku. Ditataplah suami dan menangis dia. Kak, kau bimbing aku menuju surga Allah kak. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Ah nangis si bini. Kak, tolong peluk aku malam ini karena Allah. Suruh ada apa sih dek? Berjanjilah malam ini. Janji apa? Cintai aku karena Allah kak. Sayangi aku karena Allah. Dipeluklah seorang istri. Si bini keluk dia. Diseret-seret ke dalam jeding. Boleh si laki. Ada janji bini. Lo katanya mau sholat kak? Enggak lek. Nutut ki. Nobar lek maksudnya lek. Boleh. Orang biasanya kalau enggak sampai 3 kali sehari luar biasa cara sholatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tandes loh, tegas. Japok 3 kali semalam. Allah. Kayak layang-layang nggak punya angin. Sami'arrahu liman hamidah. Kata mertuanya, ya Allah, mak geredeng janding nelakin jelek. Coba ibu jujur. Kalau ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng nggak bu? Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Senangnya sih punya suami yang bisa ngaji. Yang susah kalau punya suami nggak bisa ngimami. Saat istrinya meminta dan memohon, kak tolong kak jadilah imam dalam kehidupan aku kak. Marah-marah. Eting tuting si bini. Ya wes yuk. Seloros lek, peloros. Jadi si bini. Loros ban siapa ya, ada orang sekali budi. Kita takbir lah tuh karena lagi bini. Ternyata setelah sholat suaminya pas nikang bapak aja nggak ada ini. Sholatnya. Kata istrinya, ya Allah, ada masalah dalam sarungnya istri. Sholat itu kata saya teger kang nikang nggak dia. Arah apa mak teger masang kuda-kuda nggak dia. Serta acara kebun pengiran mak dia. Coba praktek takbir. Praktek sholat. Ibu bisa lihat ya. Yang di belakang bisa lihat. Oke. Enggak usah bawa mic kayak gini, sholat enggak usah. Sampean kok lihat mic nyetok dari tadi. Jadi laku banyak mic, tapi enggak usah mic. Ibu-ibu boleh berdiri selesai, sahabat di mentang mic laku. Enggak usah. Saya mau ngangkat tangan saya. Contoh dan praktek sholat. Rasulullah itu kalau sholat ketinggian tangan, ibu jari. Jempol ini lurus dengan kedua daun telinga. Allah. Kalau saya tarik ke atas, jempol ini sampai daun telinga. Jangan terlalu tinggi. Allah. Ini terlalu tinggi. Ntar gede deh Pak. Jempol sampai telinga. Allah. Jadi sampai telinga. Akbar. Kalau laki-laki Bapak, pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Ini laki-laki. Beda dengan fikih perempuan. Kalau perempuan beda. Bukan begini. Angkat tangannya kalau perempuan ke atas. Nggak nih kayu, ke atas nggak kayu. Teguk je, mik berdisi kujur ke timur je di atas.
Meja bawa angin puting beliung. Pah ngempil keluar teku. Rosak pejang. Gini, memang beda laki-laki perempuan. Kalau laki-laki saat ruku itu biasanya menganga keluar. Siku ini berkeluar, natang. Kalau perempuan kempok ke dalam. Kempok ke dalam. Mik tong geletongan ke budak ke timur sendiri. Dia jabihaan nih, iya mun biar membekak wah. Artinya memang beda. Nanti saya jelaskan lebih jelas di berbagai macam pengajian yang ngaji kitab asli gitu. Jadi nih sholat nggak usah sampai begini, biasa-biasa saja. Tapi saya lihat ada yang terlalu santai sholatnya. Salah juga. Allahu Akbar. Sami Allah. Kata malaikat masih raja otang orang yang masih dulu. Terlalu santai. Cobalah. Ikuti aturan-aturan yang semestinya. Yang paling susah kalau punya suami nggak bisa takbir. Ketika ngimami Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata istrinya, ya Allah, mak tu pak kereng Jepang tang laki mah. Terus ngimami. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzi na'amtu alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Kata istrinya, ancor bang. Bukan ancor, rusak ini. Makanya gimana caranya agar kemudian kita punya anak yang soleh-soleha? Maka ibu harus memperbanyak zikir dan memperbanyak bacaan-bacaan sholat. Bapak kalau ingin ngumpuli istri, ingin punya anak yang soleh, ingin punya anak yang istiqomah ibadah, ingin punya anak yang hafidil Quran, perbanyak baca sholawat. Bapak kalau ngumpuli istri, sebisa mungkin coba Anda baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ke belakang itu baca. Berapa banyaknya Kiai? 4.444. Sebini lamingkes cik tengkin namar. Kata istri, macam habis tegak. Ya, macam selawat kide. Salat apa naria? Kau baca berapa? 4.444. Udah nyampe berapa bacaannya? Telo-bolo kira aja. Dan sebini terus lagi kak, kok tedung kok. Masuk angin kok tedentian baca boleh keluar. Ya jangan lama-lama lah kalau mau ngumpul dengan istri. Caranya bagaimana? Atau kalau tidak, baca yang pendek. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasul cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Itu aja baca. Tidak bisa saya kiai, saya nggak pernah mondok tuh, tidak bisa baca. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Bismillah kita tahu. Kalau Bismillah nggak bisa, cukup baca bis gitu aja. Bis terus pasti bini. Insya Allah kalau jadi anak laki-laki bisa jadi sopirnya bis Jember Banyuwangi nanti. Kalau doanya bis gitu. Salawat yang paling pendek adalah salawat wajib. Lafadznya sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau dilakukan sallallahu ala, itu lagunya salawat Jibril. Coba sallallahu, bukan sambian, hadrahnya. Kalau itu kan saya bisa gitu loh. Bisa enggak? Iringi dengan hadrah. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yuk sama. Sallallahu ala. Ini mana ini? Bassnya, tam-tamnya. Ayo semuanya ambil. Sallallahu alaihi. Sambian di atas saja mas. Di atas saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bagus. Jangan pisah dengan ininya. Ya rebana biasa itu. Coba tes lagi. Saya kasih lagu-lagu yang salawatibul qulub. Allahumma salli gitu lagi.
Coba cek, tes. Bunyi enggak mic-nya? Coba. Itu siapa itu? Hah? Ayo mana? Boh. Mulailah mendengarkan dia. Siapa itu? Masa lagi pergi sedia? Bos, itu bos. Pegang bos. Ini bos. Munggah bos. Waktu sakit naik bos. Munggah. Lah, ayo. Mohon kotondu ban. Kalau anda ngantuk, coba sambil yang ceramah, saya yang mau nabuh itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba cek juga itu tes. Bunyi enggak? Ini. Pakai mic nih. Sudah ada. Nah, oke. Itu. Nah, gitulah. Ngecit, ngiding masih dedung. Allahumma sholli ala Muhammad. Tes yuk. Selawat tibul qulub. Ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bagus. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Yo Allahumma salli ala sayyidina bagus Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah. Semuanya ikut ya coba. Hadrahnya cuma ditabung. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya dulu, selesai itu kamu, saya, paham ya? Kalau kemudian sampean terus menerus gitu, ya terpaksa saya berhenti gitu ya. Dan sesuaikan lagunya dengan saya. Jangan melakukan sendiri-sendiri. Coba cek sekali lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa. Bisa diangkat tangannya yuk. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi yo. Allahumma ala sayyidina Muhammadin. Semuanya diangkat ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini diselamatkan dengan berbagai macam bencana-Mu ya Allah. Bencana wabah penyakit, bencana angin puting beliung, bencana gempa tektonik. Karena Engkaulah yang maha menyelamatkan segalanya ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, tes ini. Ntar lagi banyak lagu-lagu berikutnya. Ya, oke, duduk dulu, jangan berdiri. Kakan jajan jela. Perbanyak baca sholat. Bapak kalau ingin ibu dagangannya lancar, laris. Kalau ada dagangan yang kurang lancar, pegang dagangannya, bacakan lafaz ini. Bihaqqi Muhammadin, bijahi Muhammad. Kemudian pukul 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Garus. Olah bu ibu rendi anak bini tak patel paju laki. Tek muntengah anak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Pahos. Tapi saya ngocak garus, ngocak garus. Paju. Barangkali ada juga bapak-bapak yang suka dimarahi oleh istrinya. Biasa sih yang namanya perempuan suka membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah.
Mas, sebelah barat kita mas 4 tahun lo kawin. Coba lihat bangunannya. Udah bangun sih mas. Itu bukan keramik lo mas, garnit lo. 4 tahun dia kawin. Coba sebelah samping kanan kita mas. Itu saya hitung 9 tahun. Udah kuat beli expander mas. Belakang rumah sudah Pajero. Kita lo mas, kita. 20 tahun mas kawin mas. Oleh apa kok kawin ben mas. Lah nangis ki gulaku. Buduk je benyan ben mas. Ada misalnya perempuan-perempuan yang saat pagi udah marah-marahin suami. Gimana caranya suami? Enggak usah marah-marah, jangan dilawan. Bagaimanapun istrimu itu adalah amanah, titipan Allah Subhanahu. Pegang aja peluk kalau istrinya sedang marah. Bacakan sholawat. Ya Habibi. Kalau istrinya marah begitu. Pegang. Ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Gitu loh. Kalau saat marah, pegang-pegang istrinya, Dek. Kok marah-marah terus sih sama aku, Dek? Aku ini suamimu, Dek. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Hitamnya jidatku, Dek. Celengatang muare. Wallah beniking kana ngalak wuduk, Dek. Ngalak derup kok mikul dagangan ning. Kau ke timur, nengki gebang le, haram celeng ben buki kok le. Semua ini aku lakukan demi kamu dek. Tapi andai saja Allah memberikan kekayaan kepadaku dek, wallah apa yang kau minta. Jangankan cuma rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3, demi Allah aku bangunkan untuk kamu dek. Percaya, aku buatkan kolam renang di depan rumah agar kamu tidak lagi jauh-jauh mandi ke sungai dek. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi mobil untuk kamu. Samping kanan Fortuner, samping kiri Pajero, di depan rumah aku pastikan ada Filfire yang selalu menunggu kamu. Senyum istrinya. Kapan itu kak? Rogaruan selagi, iya tak tahu le, bila le. Lah ngosok boleh lah kerak bibir ben kak. Mau marah lagi peluk. Ya Mu'ay. Ya dia Mumajjad. Ya Imamal Kiblataini. Kalau perempuan dibacakan salat, pastikan dia akan membaca juga. Walau emosinya tinggi, drastis akan turun. Akebi si bini manjagi ya bah. Salallah. Loh kok tipis dik? Ngosok kok kaban enggak? Coba. Sallallahu ala Muhammad. Yuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bagus yuk. Sallallahu alaihi wasallam. Ngereng ngajareng semuanya. Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi semuanya yuk. Sallallahu alamu. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Berilah rizkimu malam ini ya Allah. Yang sulit mudah-mudahan kau mudahkan. Yang punya keinginan Mekah Madinah, kabulkan hajatnya ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Beribadah, perbanyak zikir, selebihnya ayo juga usaha, bekerja. Hidup itu adalah usaha, harokah, dinamis. Jadi mentero rezeki cak doa melalui yuk. Tero bakso cak doa meleh. Mereka nang mau tenang. Ya Allah, bakso ya Allah. Bila sudah tengah jibah. Meleh langsung. Kalau celana bapak-bapak itu sobek, mun bada sarung ngake laki beda sobek, jangan berdoa. Cai.
Jalanannya betul ya Allah. Kuasamu ya Allah. Sobek ya Allah sobek. Itu yang kedua mak betul. Dapat 3 hari tengku boleh. Ya Allah jangan lebar ya Allah. Kita lahir dalam kehidupan ini demi Allah tidak membawa apa-apa. Kita lahir dalam kondisi telanjang. Betul apa enggak? Gula pian lahir abengkang telanjang. Tidak membawa uang 1 sen pun. Tidak membawa kain sehelai pun. Nangis saat kita lahir. Bener Ki? Bada saya lahir langsung ke songkoan. Kayak nggak Spiderman deh gitu. Pahapong topong cetak deh. Kerematan luar. Itu bukan songkok. Sempak kembun tenurok keluar berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua orang lahir dalam kondisi telanjang. Allah tidak langsung memberikan uang kepada kita. Allah tidak langsung memberikan pakaian kepada kita. Guleban piana bengkang tadi napa nangis. Tapi kenapa kita sudah harus pakai baju hari ini? Malah kelampian, malah sarongan. Ibu kau sudah pakai kerudung dari mana? Wong sampian lahir itu tidak bawa apa-apa. Ini anugerah dari Allah. Ternyata manusia itu lahir diberi pikiran oleh Allah. Lahir diberi kecerdasan. Lahir oleh Allah diberi tangan. Lahir oleh Allah diberi kaki, diberi mulut. Semua itu adalah alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. Minta berapa miliar dari otak yang kau miliki. HP itu adalah produk dari kecerdasan manusia. Samsung, Apple, Lenovo, Oppo, tidak satupun orang hari ini yang tidak pegang HP. Sudah menjadi kebutuhan hidup. Mau saban tak nego HP tidak masalah bu. Mungkin jalan HP ketinggalan, mesti sibuk. Ya Allah kembali. Kenapa? HP tertinggal. Kebutuhan sudah. Kena mantan. Enggak apa so kini orang yang di pabrik Samsung. Kayak apa kayaknya orang yang punya pabrik Apple itu produk dari kecerdasan manusia. Maka secerdas soki. Tanganmu adalah kekayaanmu. Ketik komputer di berbagai macam perkantoran, perbankan, jadilah sekretaris di sebuah perbankan. Di BI misalnya jadi teller, tanganmu bisa 25 juta per bulan. Tangan bisa mendapatkan uang. Jadilah pemain bulu tangkis, memenangkan pertandingan internasional, ganda putra, ganda putri. Berapa? 5 miliar dari Menteri Olahraga. Tanganmu telah mengharumkan nama bangsa. Tangan ini adalah uang kita. Mangkan betepak di tanang. Orang itu rekop dengan isar pasar. 5 bulan penjara. Menyakiti dan melukai orang lain dengan sengaja. Sejuk tojuk roh. Bata kamar roh bahdi. Nemu lakom pian gini kawan. Lah gimana caranya? Tanganmu adalah anugerah dari Allah. Nabu hadra berkat benar. Lengakan morole jawa hadra. Neku mik ngak gemalik re. Ini uang. Besar neku mik. Bah, yo tangan dari mun depan ngare. Tak bisa dadi sedere lah. Jadi banyak, Anda punya kaki, jadilah pemain sepak bola. Madura sekarang mengeluarkan klub juga, Madura United. Persibaya itu adalah klub dari Surabaya. Persib Bandung, Persija Jakarta. Sekali tendang, loh 100 juta loh Pak. Kenapa? Kakinya telah mengharumkan nama daerah. Apalagi menjadi tim Garuda Muda. Indonesia pasti bisa dengan kaki-kaki mereka melawan Malaysia, Thailand, Singapura, Uzbekistan, sate Jepang, kini ngaki kalah melolo Indonesia. Soko-soko teburu aja juga bayan. Ya Pak, berapa sudah? Hilang nggak ribri tanda benar ya. Soko tak batian, 2 sudah sekarang, 3. Aduh, letrokan kalah boleh Indonesia. Padahal orang apa ada tak pati jeraji. Kenapa? Ya kalah lincah, kalah latihan, kalah cerdas. Sering ada? Kaki itu adalah uang. Melana para Rabu saja, kalau kita ingin untuk kemudian mendapatkan rezeki dari Allah, usahalah, bekerjalah, barulah kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Bapak-bapak saya peringatkan betul, montro kembang rezeki, openin si bini, dermawan sama istrimu. Kenapa? Karena istri hakikatnya adalah amanah, titipan Allah Subhanahu.
Gula ke maknya ini sampai mangken tak pernah nyuruh maknya ini merintah untuk nanak itu nggak pernah. Malu dong saya sebagai orang laki-laki. Perempuan itu nggak ada tanggung jawab kecuali pelayanan terhadap suami. Menanak, cuci baju, termasuk juga apa dah yang ada di rumah tangga itu tanggung jawab laki-laki. Ayat amaha idza ta'ima wa ayaksuha idza tasa, kewajiban memberikan nafkah makan tanggung jawab laki-laki. Budak mau tak anak si bini ke Malik, ya bungkus dong setiap hari. Coba gula benar, bungkus lagi maknyain. Apa yang dia suka, saya pesan makanan mana yang dia suka, saya titip aja. Cuma 1 orang, sekarang sudah punya anak cuma 4 orang. Dan ini adalah kewajiban laki-laki. Sampai mangken gula, tolong tahun, tak dapat anak maknyain sampai mangken pak. Kok bisa kiai? Berkat benar ya gula banyak jet konjangan melon. Gelak konjangan, setiap konjangan. Sebentar lagi corak lele saya. Ki 2 de euro lagi. Ayo nyaman. Kok ajam kok melekok nih mobil. Jeruk mobil. Ya gitulah. Pokoknya usaha. Kalau ada istri kemudian suaminya dermawan, coba lihat-lihat suaminya pasti akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Karena rezeki istri itu jatuh pada suami. Nah kan namun saya laki lah gampang rezeki, openin si bini. Ingat cantik itu butuh biaya. Kami pembian di bini ratin, mau nembian tak pati open, anggaran kecantikannya nggak ada. Skincare itu mahal bapak. Iya mun pelekeran mudah. Ngalak bedak roh, sekol bungkol bulunge boleh pak butuh roh. Sabak keleper campur aing. Tes petes pak korap kamu wana si bini melak keretek botek nama dan meloloh. Si bini aja len alun cak selagi ya Allah pocong. Sekali-kali lah bawa ke spa gitu. Si bini satu bulan 1 kali minim. Biasakan 2 kali lulur tubuh perempuannya. Kemudian apa lagi? Krembat. Mandi air hangat. Coba open si bini. Muni lulur pen bulan masya Allah. Cium ada budi si bini ro'om. Iya dok ro'om budi ro'om. Selela bungin pah ngak cek roh ke badak ke timur. Oh mentai lulur sekali pah ngak tekok roh ke badak ke timur. Lagi mana caranya? Openin. Kenapa? Karena kecantikan seorang istri itu bisa mendukung kebahagiaan dunia akhirat. Tan gula ngocangan. Sampai mangken gula ke maknya dengan nikah. Dia minta jatah umroh setiap 2 bulan sekali. Saya kasih. Tan tak melarat pulang ke nikah gula. Bulan Juli kemarin saya umroh. Baru saja saya baru datang. Nanti kita haji. Gula daftar lagi. Jangan ziarah ke apa? Ekspatriat. Atau kemudian Foroda. Mungkin pasta gula. Foroda tak tanggung mungkin pak. 350 juta. Ia mendoreng 700 juta. Aku leban pian cerek kepikiran muka gitu. Si bini tak pokok anci, ya sudah, abah tadi versi. Jadi aku lemakai daftar kan ini kata rat melarat nih. Kenapa? Yakin bahwa yang berikan rezeki itu adalah Allah. Yakin pak. Kadang-kadang cerein ke si bini, masa 12 tahun kawin, mikbod di si bini ikut ke restoran, tak pernah. Bawa ke Lestari gitu loh. Napa nih wajib banyak sekali. Berkat ya. Anjing kau jual lagi gebang apa anjing macam. Bagus. Kabala ka ano ji ka sopir. Tangdi ji benidin sopir deh oh ya kabala. Deki pas tepo borob deh deki. Tak noro abi dato ngala si raja deki. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau ingin bapak itu dimudahkan rezekinya oleh Allah, kasihlah makanan-makanan yang bagus istrinya. Menunya yang bagus bagaimana? Penuh gizi dan vitamin. Ada daging-daging gitu loh. Pagi rawon, siang lalapan, minumannya es jeruk, jus wortel penghilang kolesterol. Teruskan itu, bodoh Pak Bulan terter sebini, rawon soto gitu. Aminnya buki ke sebini, senyum cantiknya luar biasa. Keng selake pak keredeng cantik neben gobeng apa. Iya, kalau yang ngambil sederhana mampu pak. Masa telelekor tahun na kabin, adon te tegenggengan melol. Kulakku gubis, terong, wortel. Iya odi tak kira mati aja. Beri dun labuh, merongki.
Oh di, keng cuma mau beri undaunan melolo perkembangan istrinya deh bah. Lembona bukan lembun. Ngerset sekuni akan to sibin. Ma akan to lek dun labun mereka bebek tabu. Tuli obe pakan mau lengak ria-ria. Allahumma Muhammad. Lah yang kedua, perempuan itu memang harus sehat, cantik. Coba Anda lihat di teori medis. Kalau kita kepingin punya anak cerdas, lakukan hubungan jima ketika suami dan istri sama-sama punya hajat yang sama. Selake cetero kepingin gitu loh. Istrinya juga kepingin. Enggak usah doa. Kalau istri dan suaminya sama-sama kepingin, lakukan. Ada 3 indikasi anaknya. Cerdas, dinamis, pecing lagon. Tuti sudah cerdas loh, lain siapa dak akarep loh. Sideng gendeng loh tak pati akarep kayak sak baksa agi. Tuti lemut pikir. Selain lah gelek, tak gelek. Selain lah mari gelek, buru gelek. Dia ama. Sinyal lo gak pekan. Tak pati konik. Kenapa? Lewangkan bu ibu kalau kepingin anak yang soleh berdandan ibu. Halal loh hukumnya sampean. Istri saya selalu ikut saya undangan kalau ke luar negeri. Yang paling susah kemarin ketika saya diundang di Bangkok, di Thailand. Ada TKW Thailand ngundang saya. Masya Allah saya tidak paham kalau di Thailand itu ternyata banyak orang Hindu. Di Bangkok itu. Tuti biasa pakaian-pakaiannya persis di Bali. Nek bini acelana dek kende, ketat-ketat, wah tato. Bajunya tipis-tipis gitu. Rambutnya sedikit merah, ada yang kuning. Kok maik bagada enak onjangan di dalam rembajang lebih. Yal sialan ke barat ke timur, nganale semira, sika, bola lah si pote, si buluk-buluk, sana gitu macam. Kelihatan sekali. Akhirnya saya perlu istri saya, dek. Saya lihat tadi itu rambut yang sedikit kuning merah, saya senang. Kenapa saya harus pakai orang itu? Kenapa tidak harus kamu saja ke salon? Jauh sebenarnya aku lebih suka lihat kamu daripada mereka. Apa kata istri saya? Siap, saya masuk salon sekarang. Ketimbang sampean lihat mereka, kenapa harus lihat saya? Tuti gulan tar kakak senikah, kau berok ke timur, ngabos gak kenikah. Akhirnya gue ngocak, cobalah sampean pakai baju itu. Kalau saya suka sama perempuan yang saya lihat, kamu harus pakai baju. Jadi gue lemaknya ini memiliki kelembur. Kenapa celana? Dekin dek, stepes. Maknya ini geleen di nalangki pun meliaki. Baju-baju you can see, baju putih you can see. Bukan untuk dipertontonkan di situ, tapi ketika saya pulang ke rumah, langsung istri saya itu action. Ini namanya perempuannya agresif. Tadi kalau mulai dari undangan jam 2 malam, jam 2 malam baru datang, istri saya mesti pakai mukena. Dia nggak bisa tidur kalau saya belum datang. Kalau saya sudah datang, dia tengok-tengok saya, betul saya. Dia buka pintu, Assalamualaikum. Dia baru senyum, Waalaikumsalam. Mau tidur langsung gak ya, capek. Dia mesti pakai selimut atau apa. Saya bilang, enggak lah, saya sudah tertidur deh. Sudah tertidur, buatkan kopi saja dulu. Lah kalau saya bilang buatkan kopi, dilepas mukena dia. Dia pakai baju-baju yang saya belikan di Thailand itu. Keseleber dulu lah. Makin lagi ya, mau pengen tentinin nggak aja, yang merengge songgon air. Pada saat dia selesai buat kopi, dia pura-pura lupa, BH-nya dipakai separuh gitu loh ya. Separuh buka, separuh. Ama kiai kan belengen bah ngabes nggak dia. Dek ada apa malam ini kok seperti itu? Mak Gunung Bromo udah pak gede enak deh cuman. Gitu loh bu, agresif loh di hadapan suami. Wong terkadang ibu-ibu salah dandan. Ini yang menyebabkan terkadang pertengkaran dalam rumah tangga. Ibu itu kan terkadang pakai parfum ketika mau keluar. Ibu pakai parfum ketika mau ke Galaxy Mall. Ibu kemudian misalnya pakai parfum ketika kemudian ke mana ini? Roxy, ke Plaza. Ibu-ibu berdandan, make up, pakai lipstick. Loh, itu mestinya dipakai di hadapan suami, bukan ketika keluar. Di hadapan suami, suami mending misalnya datang jam 2, jam 3 karena dia pegawai negeri. Sudah ikuti jamnya itu. Kalau misalnya jam 3 datang, setengah 2 sampean sudah mandi, percantik diri. Suami datang, senyumlah, bibir itu merah-merahkan. Sehingga suaminya terkejut melihat istrinya. Ya Allah, dek, ada apa kak? Ada buah naga di hadapanku. Mulai bibir kau jak buah naga, kan lagi kombi abang laki berarti. Itulah, pakai sido.
Bulu kot na mata nih kak, kalau pak mata nih kak, korap yu, pagedung, pagoning. Bulu matanya panjangin dikit, pak kampe cerapat, dimeltas ke atas. Ketika ada suaminya tep-ketepan gitu lah. Sehingga suaminya bilang, ya Allah, mak bedelof bet di dina ini. Enggak nodas ruah deh. Takar rejat si laki. Ya Allah, cit ngeci kok ngebes bandelek. Asalkan jangan salah memakai warna. Ya, mun bah bulu kot mata nih pejeleng. Belak kerek putihnya boleh. Gimana caranya? Yang cantik jadi perempuan. Apa ada pahalanya ke? Sangat besar pahalanya ibu. Asalkan jangan salah. Lalu ada iya dengadeng. Di rumah terkadang tidak berdandan. Ketika keluar ada resepsi perkawinan, dia berdandan. Akhir setahu katindat-tindat tetangga. Keluar dia berdandan, apa kata tetangganya? Ya Allah ibu, walaupun dia punya anak 2, Masya Allah. Ratin lagi, mulai ada tetangga mikir nggak, ini bahaya. Ada terkadang kan begitu. Keluar pakai parfum, tapi ketika datang ke rumah, tidur dengan suaminya bukan lagi parfum. Remason juga pagi kebetulan. Saya geluk mesti laki, ya Allah panas le, panas. Nyaut saya laki, cap elang mendelesan sebini. Aduh. Mestinya ibu kalau di hadapan suami, kalau ngerokin badan, pakai ya minyak zaitun lah. Atau hembody gitu loh. Nyak bensin saya harus turun. Sampai saya laki, ya Allah, mak saya tumpahin pom bensin saya tengok lagi. Cobalah yang harum ibu, yang bagus gitu loh. Saya begitu sama istri. Ingat, kalau sampean ingin damai dalam kehidupan ini, kenapa? Kapan lagi kamu berdandan? Kenapa kak? Kematian akan memisahkan kita. Betul apa tidak? Iya ki odi gagak. Selamat gemet mas. Ada dana apa meneng kopur? Betul na boleh. Mulai nih kopur, nganggu lipstick biar. Pak bapak, kekayaanmu tidak akan pernah dibawa ke dalam kubur. Betul apa tidak? Kematian akan menyusul kita. Kematian bukan karena penyakit. Belum kan kadang-kadang takut sebolana COVID sahabat. Oh mentepan COVID-19 Masya Allah. Ke barat, ke timur, ada. Tak bagi pengajian segala guru. Ada social distancing, jaga jarak. 1 meter, 1 meter. Enggak ke? Sobong pengajian ke? Ya muslim nelpon gula, kak, mak banyak pengajian apa buru enggak? Khalil Yasin nelpon. Sibaan enggak? Pada baburu enggak pi. Digagalkan semua. Ada apa kak? COVID kan. Terus sampai bila ya kak? Ya tak tahu juga benih pejabat. Mau sampai 3 tahun siap-siap kiai tegang ngembi mari mereka pi. Mudah tidak silakan yang arek je benar ya pak. Coba bayangkan bu. Saya tanya sama petugas itu. Kalau cuma 1 meter kan penularannya lewat udara. Masa iya? Kalau penularan lewat udara ning 1 meter. 5 meter nyap-nyap kayak longore. Jangankan 1 meter, 1 kilo udah pak kayak longore. Kalau lewat udara. Cobalah yang logis itu bicara. Elong itu top. Maskeran kapi. Colok itu top. Kopengnya bakal dibuka. Lajak saking nge-covid masuk dari kopeng kan nungep kayak elong ben kalau colok. Masa cek gendeng nge-covid. Mesti namun pada covid boleh. Jangan pakai masker. Saya bener pakai helm. Tutup ben kopeng. Kasongai, helman. Nongkok tas betu, helman. Pakai beletang dako pakai je. Jangankan covid, siongan dako. Are join covid di depan gedena. Tapi ingat, kematian sama sekali bukan karena penyakit. Kematian adalah ajal. Kematian adalah batas kontrak kehidupan manusia. Mula depak ke ajal, mati orang tanpa penyakit mati. Benar teman-teman? Makanya jangan sampean heran kalau ada orang waras enggak sakit tiba-tiba mati. Ya Allah, malah mati ya. Coba riki ngakan bengkok. Lo berdua pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama karena Indonesia telah kalah 3 dengan Jepang. Masya Allah jangan. Esengku tetang ke mati. Kematian tidak harus menunggu penyakit. Mulai depak mati, beres mati, lemu mati. Enggak usah nunggu kuru bapak. Malah saya harus koros siodi dengar deh. Saya koros terus siodi.
Jadi di neban melekat manusia koros. Karena kita cabut mati tibi deki manusia koros. Sekaya mati gini banten. Pak Harto paling kaya, mantan presiden Republik Indonesia. 30 tahun Pak Harto aja jadi presiden. Keluarga cendana, keluarga yang nomor 1 dulu pada saat dia menjabat presiden. Tapi Pak Harto mati bakun, jenderal ji. Jenderal mati. Paling soki mati, boleh serat melarat dia. Beni jenderal Hansip mati. Kadang bendong melolo lebih lah dia. Artinya apa? Kematian pasti akan menyusul kita. Karena kematian pasti terjadi, mangkan laki bini cek tokar melolo. Mumpung masih hidup, ayo saling asah, saling asuh, saling asih. Perbanyak zikir, insya Allah kehidupannya senang dalam kehidupan dunia dan akhir. Banding itunya yuk. Mungkin tadi pejabat keberak ke Timur ya Patwal yuk. Setingkat bupati di Patwal sudah. Apalagi menteri, apalagi presiden. 5 sedan di depan, 5 sedan polisi di belakang. Di depan sedan ada Harley Davidson, ada 7 Harley. Tidak lagi yang lari-lari. Di belakang itu, di pinggir-pinggir mobil presiden, itu namanya pas pampres, pasukan pengaman presiden. Ngaruh mungkin odi. Mate bendem, Pak. Bener. Kan teman mati bendem gitu. Kalau di sini mati dipendam. Jangan sebab lempasar wah ini. Sebab tasnyur ada mati bendem. Kenapa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah manusia dicipta Adam, ke dalam tanah manusia dikembalikan lagi. Itulah nasib kita. Mate bah, bendem bah. Tidak ada cinta sejati itu. Kan terkadang kalau masih hidup selalu dia menyanyikan lagu dengan istrinya. Bila ku mati, nungep si bini, ku juga mati. Coba salah mati bende. Ya lah mati lagi ben mati ya. Njok rade. Mun beda laki-laki ketika istrinya meninggal dia menangis seolah-olah dia mau bunuh diri. Antos pon gini ya. Mesti kabin boleh. Gak ada cinta sejati itu. Makanya yuk, karena kematian seperti itu, tak ada reken apa salah mati. Mun sape mati, ki beda senabar yuk, ditawar masih dengan orang. Kenapa? Kulit sapi laku. Kulit sapi bisa berapa? 35 per kilo. Larang sapi yuk, mun bian mati. Siapa sih melekolen bian? Ya gawe hadra kolen bian. Kakinya sapi walaupun tidak pernah pakai sepatu. Kakinya sapi walaupun tidak pernah kaos kaki, tapi sapi kalau mati disembelih, potong kakinya sapi, rebus, itu bisa menjadi kikil. Campur bakso kikil, campur soto kikil. Kobes sesuai sapi. Coba manusia yang selalu pakai sandal, yang selalu pakai sepatu, mati uji nyali, ketok gentok ada pak. Gentongnya pasar, pepolong bentuk ada sapi. Kemagarus tok ada manusia ben sapi. Buru orang yang mengandalkan itu ada orang yang getok. Mulutnya sapi ini kalau dipakai gini, dipotong, rebus, itu bisa menjadi cingur, campur rujak ji. Lidahnya sapi kalau digoreng, itu namanya bestik lidah. Separuh lidah berapa? 30.000. Mahal mulutnya sapi pak. Kenapa mbian mak nggak colok gula? Mulutnya gimalik baik gua. Makai pidato kepada Timur coba ke Malik pun mati kerak bibir rebus campur rojak pak. Siapa sih nggak akan colon ke Malik? Ada colon ke tak baju, napa boleh colon bian kapi pak? Kemarin saya nggak pasti colok melolo. Pak tandi melolo siap bos mulai gila. Ekornya sapi kalau sudah mati disembelih, coba potong-potong ekor rebus itu bisa menjadi sop buntut. Makanan favorit di rumah makan Lestari Timur alun-alun. Nyaman buntut sapi. Maaf bu, saya nggak bicara ibu. Laki hadraan kan bedegi ya buntut di dalam sarong. Kok thank you sarong jangan beda. Kayak ngedep ke ada setia. Coba pentel ke budi buntut je ekor. Coba laki jibun mati rak kerak jibah potong-potong. Paling tadi telo kerak jadi ki. Jadi 3 potong, yang kecil. Mun si raja 5 potong nanti. Sejak raja potong-potong. Sabak ketobung betabar goreng ya, sebutut.
Siapa sih ngakan? Cek kita keleceleng betul ngaji tak tahu karun. Lah bagaimana caranya? Syukuri saja yang ada. Mumpung kita jadi manusia, ayo perbanyak zikir, saling asah, saling asuh, jangan banyak pertengkaran, jangan banyak fitnah, jangan banyak pula kemudian bertengkar dalam kehidupan ini. Ayo perbanyak ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu. Insya Allah kehidupan akan menjadi lebih baik dari masa-masa yang akan datang. Salawat. Salatullah salam. Bisa ya? Ayo bersama. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang hadir malam ini mudah-mudahan dimudahkan untuk berangkat Mekah Madinah, umrah atau haji. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habib. Semuanya yuk salat. Bisa diangkat tangannya ibu semuanya yuk. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin semuanya yuk. Ibadallah Rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah. Asanallah bifadlillah. Asanallah bifadlillah. Semuanya yuk. Salatullah. Angkat tangannya semuanya. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Angkat tangannya yuk. Wa ya Aqtab wa ya Anjam wa ya Sadat wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab. Ta'alaw wansuru lillah. Ta'alaw wansuru. Semuanya salatu salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin. Tangannya diangkat semuanya. Sa'alnakum walisulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu asmakum lillah. Fasuddu asmakum semuanya. Salatu salam. Ya Allah amankan kota Jember ya Allah. Amankan dari berbagai macam fitnah. Amankan dari berbagai macam bencana-Mu ya Allah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah bihusnil khatimah. Semuanya salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. 1 jam 20 menit saya ceramah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu yang hadir malam ini mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Seraja otang muka-muka tuli lunas. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat Mekah Madinah mudah-mudahan terkabul malam ini. Umrah atau haji mudah semuanya atas izin Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah. Oke. Al-Fatihah. Apa ini? Ini adalah tumpeng, pemotongan tumpeng dalam rangka milad kedua Yasinan ini. Monggo, pakai apa ini potongnya saya? Ini bukan potong, potekan ini berarti. Oh ini jendongnya ada sudah ada. Ada ini mas. Monggo Dianu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemotongan tumpeng dalam rangka tasyakuran kita terhadap Jamiah Yasinan Al-Hidayah. Mudah-mudahan akan terus berlanjut mendapatkan keberkahan dari Allah. Semua jamaahnya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, diselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini lagi ya. Ini mungkin ada suka telur. Silakan. Ini dan ikan ayam. Alhamdulillah, bisa tepuk tangan ibu semuanya ya. Dengan pemotongan tumpeng mudah-mudahan tasyakuran malam ini dikabul dan diterima oleh Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Gimana? Langsung doa ya. Enggak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannah daraka darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya rabba bil mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madaya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihurmatil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Langsung istadzin saya karena langsung lewat utara. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.